Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat traveler? Semoga sehat selalu ya. Adapun yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang belum sholat, silakan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai video ini melalaikan apa yang menjadi tujuan hidup kita di dunia ini sob. Pada kesempatan ini kami ingin eksplor serta menelusuri Benteng Van der Wijk. Karena ada beberapa perbedaan sejarah. Untuk itu, kita datang kembali lagi ke benteng ini sob. Yuk ikuti terus perjalanan kami. Duduk yang manis, siapkan cemilan dan kopinya. Mari seruput bersama-sama. Pada saat kami berkunjung ke Benteng Van der Wijk, dari depan gerbang langsung terpampang tulisan, "Aku dibangun tahun 1818. Jujur, saat itu kami ya merasa biasa saja. Tapi setelah beberapa bulan kemudian, saya penasaran tentang sejarah Benteng Van der Wijk ini, sob. Nah, saat itu kami coba cari informasi dan kami pun kaget. Oh, ternyata ada perbedaan sejarah tentang berdirinya benteng tersebut, sob. Melihat bangunan ini, kita itu langsung teringat suatu kejadian yang dulu pernah sempat terpublish di layar lebar, bahkan sampai di siaran TV. Apa itu? Ya, film The Raid. Ya udah, untuk lebih jelasnya kita bareng-bareng yuk belajar sejarahnya. Silakan ditonton secara keseluruhan video ini ya sob, agar kita bisa bersama-sama mengerti sejarah budaya di negeri tercinta ini sob. Benteng Van der Wijk atau Fort General Cosius Gombong Kebumen dan pelurusan sejarahnya. Pagi ini kita mau napak tilas sejarah di Benteng Van der Wijk dan penelusuran atau pelurusan sejarahnya. Benteng Van der Wijk adalah bangunan benteng peninggalan kolonial Belanda. Benteng ini berada di wilayah Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Bangunan ini memiliki metamorfosa sejarah yang sangat disayangkan kurang diketahui oleh masyarakat Kebumen pada umumnya. Bahkan, pada akhirnya terjadi kesalahan dalam penentukan kurun waktu benteng ini dibuat. Kami, para wisatawan yang berkunjung di objek wisata ini terlanjur mempercayai bahwa Benteng Van der Wijk dibangun pada tahun 1818 seperti yang tertera pada bagian sisi ruangan di dalam benteng atau di sebelah kanan sebelum pintu masuk benteng, yaitu tulisannya "Aku dibangun tahun 1818". Dengan dilengkapinya data sejarah di benteng ini akan lebih menambah daya tarik tersendiri sebagai pariwisata sejarah di Kebumen sob. Pelurusan sejarah Benteng Van der Wijk. Sebelum tahun 1844, Benteng Van der Wijk merupakan bangunan kantor kongsi dagang VOC di Gombong. Bangunan tersebut sama sekali bukan berupa benteng. Besarnya kekuatan Diponegoro yang berpusat di Bagelen Selatan, sekarang Kabupaten Kebumen, pada tahun 1825 sampai 1830, mengakibatkan Belanda mendatangkan bala bantuan pasukan VOC dalam jumlah besar dari Batavia dan menempati kantor kongsi dagang VOC di Gombong. Tempat tersebut kemudian dijadikan pertahanan militer Belanda dalam melawan kekuatan Diponegoro di Bagelen Selatan hingga masa penyerangan besar-besaran Belanda serta pembumi hanguskan pendopo kota Raja Kabupaten Panjer yang menjadi pusat kekuatan terakhir tahun 1832. Peristiwa tersebut merubah status kantor kongsi dagang Gombong menjadi markas pertahanan Belanda di Gombong. Meski demikian, bangunan tersebut belum diubah menjadi benteng. Berdirinya Benteng Gombong atau Fort General Cosius. Pada tahun 1844, dibangunlah sebuah benteng pertahanan Belanda di bekas kantor kongsi dagang VOC di Gombong. Bangunan ini bertujuan untuk pertahanan dalam rangka persiapan perang melawan Kesultanan Yogyakarta. Benteng ini dibangun selama 4 tahun, selesai pada tahun 1848. Sayang, angka tahun di atas gerbang utama benteng yang dahulu di sisi selatan telah hilang. Benteng ini kemudian diberi nama Fort Cosius atau Fort General Cosius. Diambil dari nama Letnan Jenderal Frans David Cosius, seorang komandan di Hindia Belanda yang memimpin pasukan Belanda di Gombong pada masa perang Diponegoro
tahun 1825 sampai 1830. Benteng ini dibangun oleh tentara Korps Jenny Belanda. Dari 1.400 buruh yang bekerja dalam proyek tersebut, 1.200 orang diantaranya berasal dari Kabupaten Bagelen, sedangkan sisanya berasal dari Kabupaten Banyumas. Para buruh yang diawasi oleh pengawas yang diambil dari daerah masing-masing, para buruh dibayar 15 sen per hari, sedangkan pengawas mendapatkan 1 florin per hari. Bahan baku yang dibangun atau yang digunakan seperti kalsit dan kayu berasal dari kabupaten sekitar Bagelen, sebagian besar dari Banyumas. Arsitektur benteng. Benteng atau Fort Cassius berbentuk segi 8 dengan tinggi 10 meter dan luas permukaan 7.168 meter persegi. Dindingnya memiliki ketebalan 1,4 meter. Struktur ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama memiliki 4 pintu masuk dan 16 kamar besar. Masing-masing berukuran 18 meter kali 6,5 meter. Ada lagi 27 kamar dengan berbagai ukuran, 72 jendela, 63 menghubungkan dan keluar pintu, 8 tangga menuju ke lantai 2, dan 2 tangga darurat. Di lantai 2 terdapat 70 pintu penghubung, 84 jendela, 16 kamar besar, masing-masing berukuran 18 meter kali 6,5 meter, 25 kamar kecil, dan 4 tangga menuju ke atap. 2 dari 4 tangga tersebut tidak diperuntukkan untuk umum, sob. Dengan kondisi masih asli, benteng ini memiliki atap piramida yang terbuat dari bata merah dalam bentuk bukit-bukit kecil dengan 2 lubang ventilasi di atas. Atap berukuran 3 x 3 x 1,5 meter. Ada 2 jenis pintu, pintu utama dan pintu yang mengarah ke kamar. Pintu utama terdiri dari 4 buah masing-masing berukuran 3,25 meter x 3, sedangkan pintu kamar masing-masing berukuran 2,3 x 2,1 meter. Pada tahun 1856, benteng atau Fort Cassius berubah menjadi Pupillen School atau sekolah taruna militer untuk anak-anak Eropa yang lahir di Hindia Belanda, sekarang Indonesia ya. Benteng atau Fort Cassius berubah nama menjadi Benteng Fort Van der Wijk sebagai penghormatan kepada Van der Wijk atas jasanya kepada pemerintah Belanda dalam bidang kemiliteran di Hindia Belanda. Riwayat Van der Wijk. Ada 3 nama Van der Wijk yang dikenal pernah bertugas di Hindia Belanda, khususnya di Jawa. Nama benteng Gombong yang kini dikenal dengan nama Van der Wijk sangat besar kemungkinan diambil dari salah satunya. Sebelum menguraikan mengenai ketiga Van der Wijk, ada sebuah kejanggalan yang kita dapati di benteng tersebut berupa tulisan Van der Wijk, yang kemungkinan itu dibuat jauh setelah benteng tersebut berdiri sebagai pengganti tulisan Cassius. Hal itu mungkin terjadi pada masa salah satu dari ketiga Van der Wijk berkuasa di Jawa. Ini dikaitkan dengan adanya beberapa nama dalam pintu masuk benteng, yang ternyata salah satunya merupakan nama dari orang tua Jenderal Cassius. Secara logika, ketika ada nama orang tua dari Cassius, terlebih benteng tersebut dinamakan Fort General Cassius, seharusnya nama Cassius tertera di benteng, terlebih nama orang tuanya pun ditulis. Namun, yang kita dapati adalah Van der Wijk. Dari logika tersebutlah bisa dimungkinkan adanya perubahan nama atau tulisan Cassius menjadi Van der Wijk oleh pembesar militer Hindia Belanda pada masa tertentu. Nama-nama tersebut adalah yang mungkin kita coba uraikan. 1. Mayor Jenderal Herman Jan van der Wijk, ahli perbentengan yang bertugas saat Gubernur Jenderal Daendels dan Jansen, tetapi karena sebelum perang Diponegoro sudah pensiun dan kembali lagi ke Belanda. Nama Van der Wijk yang satu ini jelas tidak mungkin karena sudah pensiun. Yang kedua, Letnan Jenderal Karel van der Wijk. Ia merupakan anak sulung dari Mayor Jenderal Herman Jan van der Wijk.
pada tahun 1837. Ia menjabat Direktur Jenny Knil dan terlibat dalam pembangunan benteng di Ambarawa, Gombong, dan Ngawi pada tahun 1847. Ia menggantikan Kosius menjadi kepala Knil. Pada tahun 1848, ia meresmikan benteng Fort Jenderal Kosius. Sudah menjadi kelaziman hanya mengabadikan nama tertera yang sudah nonaktif sebagai penghormatan, apalagi yang dianggap berjasa. Nama yang ketiga, Letnan Jenderal Johan Cornelis van der Wijk. Ia adalah keponakan Letnan Jenderal Karel van der Wijk. Ayahnya adalah Herman Constantin van der Wijk, merupakan adik dari Karel van der Wijk. Karir militernya cukup pesat karena koneksi dua orang kakaknya, yakni Karel Herman Art van der Wijk atau Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan Herman Marinus van der Wijk, Menteri Kelautan Belanda. Sumber data M. Parwoko. Riwayat singkat van der Wijk yang ketiga, sumber dari data Wikipedia. Van der Wijk inilah kemungkinan yang mengakibatkan hilangnya tulisan Kosius dan munculnya tulisan dinasti van der Wijk. George Johan Cornelis van der Wijk lahir pada tanggal 11 Januari 1848 di Buitenjok, kawasan Istana dan Kebun Raya Bogor. Ia adalah seorang letnan jenderal dari militer Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL yang menjabat sebagai gubernur Aceh. Van der Wijk dididik di Koninklijke Military Academy pada tahun 1869 dan dipromosikan menjadi letnan 2 pada tahun 1874. Ia dipromosikan menjadi letnan 1 dan menjadi komandan Departemen Militer 3. Van der Wijk menjadi kapten pada tahun 1888. Mayor di tahun 1892 dan letnan kolonel pada tahun 1894. Pada tahun 1895 dan 1898, ia menjadi komandan militer di Palembang. Selanjutnya, pada tahun 1890, ia menjadi komandan infanteri di Magelang. Pada tahun 1898, Van der Wijk dipromosikan menjadi kolonel dan pada tahun 1900, ia berpangkat mayor jenderal dan menjadi komandan utama dari Departemen Militer 2 di Jawa. Kemudian ia menjadi kepala persenjataan infanteri serta kepala Departemen 2 Kementerian Perang Belanda di Hindia Belanda. Karena kualitasnya, pemerintah Belanda mengangkat Van der Wijk menjadi kepala KNIL pada tahun 1903. Pada tahun 1904, Van der Wijk menjadi gubernur sipil dan militer sementara di Aceh ya. Setahun kemudian ia diberhentikan dari tugasnya di Aceh. Pada tahun 1905, Van der Wijk menjadi letnan jenderal komandan tentara dan kepala Departemen Perang di Hindia Belanda. Pada tahun yang sama, ia menjadi anggota Komite Palang Merah Pusat Hindia Belanda. Atas permintaan sendiri, Van der Wijk pensiun dari militer pada tahun 1907. Ia mendapatkan penghargaan dari pemerintah Belanda atas jasa-jasanya. Dia mendapat gelar Kesatria Singa Belanda dan menerima medali Aceh untuk prestasi militernya di keraton selama Perang Aceh. Dia juga mendapat gelar kehormatan atas aksi militernya di 12 dan 26 Mukim di Aceh pada tahun 1879. Van der Wijk meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1919. Dimakamkan di Algemene Begraafplaats atau General Cemetery di Den Haag. Adapun beberapa nama yang masih terpampang di beberapa pintu masuk benteng seperti F.A. Kort, lahir di Gries 1828, Arts Dibert Ibnu F. Kosius, L.J.L.T. van Gorkum, Kapten Infanteri 1866 pada masa Van den Bosch, L.H. Delman,
dan KFW Boens adalah pejabat-pejabat militer setelah masa Kosius. Artinya sama sekali bukan pada masa kurun 1818 seperti yang tertera di benteng Van der Wijk saat ini. Jadi kesimpulannya benteng tersebut dibangun pada tahun 1844 pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Semoga data ini bisa menjadi wawasan baru bagi masyarakat Kebumen pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya terhadap sejarah benteng atau Fort General Kosius yang kemudian dikenal dengan nama benteng atau Fort Van der Wijk yang terkenal di Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kalau ke Kebumen kenapa sih kita wajib mampir ke benteng ini? Nah, simak video berikut ini. Sebenarnya tepatnya di Kota Gombong, itu nggak jauh dari Kebumen, beberapa kilometer saja. Bisa jadi salah satu tujuan wisata kalian kalau datang ke Kebumen, wajib katanya ke benteng Van der Wijk ini. Kita masih sama-sama belajar sejarah dan semoga ini bisa memberikan informasi buat pemirsa di rumah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Salam traveler. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.